Halo guys, di video kali ini gua akan sharing cara meloloh anakan lovebird. Ini usia 7 sampai 10 hari ya, 1 mingguan. Nah, pertama-tama lo harus tahu ciri-ciri anak lovebirdnya udah lapar. Biasanya kalau kita gini ini dia langsung respon ya mulutnya. Nah, ini tandanya dia udah lapar. Biasanya sih saya kasih sehari itu 3 atau 4 kali tergantung nafsu makannya. Kalau lagi bagus 3 kali cukup, bisa banyak makannya. Cuman kalau lagi pada malas-malasan biasanya juga cuman 4 kali gitu karena makannya sedikit kan. Nah, ini di sini racikannya saya pakai tepung ketan Rose Brand ya. Di sini kira-kira untuk 3 ekor ini saya pakai 1 sendok makan lah ya, ini 1 sendok makan peres kayaknya sih. Kalau di saya nggak taker langsung di sendok. Nah, kira-kira segini aja. Terus tambahin pakai air panas ya, ini air panas. Mungkin udah nggak terlalu kelihatan ngebulnya, cuman tadi dari termos sih ngambilnya. Nah, ini dibuat rada encer dulu aja ya, jadi jangan kental gumpal gitu, dia encer aja dulu. Nah, terlihat seperti susu ya, tapi saya sih kayaknya nggak recommended kalau ada yang bilang pakai susu, karena unggas sebenarnya nggak bisa minum susu ya. Nah, ini pakai tepung ketan, mungkin bisa juga tepung beras. Intinya sih lovebird itu makannya biji-bijian ya. Nah, ini buat penambah nutrisi saya relak beras merah sedikit aja, sesendok kecil ini, sendok puding ya ini. Terus saya tambahin juga saya relak kacang hijau, sama ini buat vitamin B-nya. Oke, sesendok puding juga. Lalu kita aduk. Nah, ini kalau nanti dia terlalu kental gitu, boleh ditambah air lagi, air panas lagi. Nah, di sini saya mau tambahkan juga pakai daun kangkung ya. Kenapa saya pakai daun kangkung? Sering lihat di lolohannya breeder yang mahal-mahal itu warnanya hijau ya, warna lolohannya itu yang udah jadi gitu. Nah, saya perhatiin juga indukan lovebird ini waktu mulai punya cindil ya, waktu mulai nyuapin itu dia makan kangkung itu meningkat gitu. Kan nggak mungkin dia kalau nyusuin ya, jadi kemungkinan itu buat disuapin ke anaknya. Jadi saya cuma melanjutkan ibunya aja ini, jadi saya tambahin kangkung yang digerus. Nggak harus halus banget, halus juga boleh sih sebenarnya, tapi ini saya intinya ngambil zat yang terlarut di daun ini. Seandainya masuk pun ke mulut, seukuran ini masih bisa ketelan sama anakan. Leher mereka gede kok, sepipet aja, pipet suntikan bisa masuk ya. Jadi kalau cuman kangkung yang tipis gini ya asal hati-hati lah, kalau yang terlalu besar jangan ya, daripada nanti keselak mati kan. Nah, ini kita aduk aja sampai rada hijau gitu ya, jadi si kangkungnya sudah mulai larut. Nah, ini tuh si kangkung ini cenderung sedikit berlendir ya kalau sudah dicampur dengan bubur. Jadi nanti bubur kita itu seperti teksturnya seperti ingus atau slime ya. Slime terlalu kental sih, jadi dia lebih kayak ngejeli gitu loh, ngejeli tapi nggak beku. Nah gitu. Nah, ini kita langsung aja kasih ke ini yang paling bungsu nih. Ini usia sekitar 7 hari nih. Dia belum terbuka matanya. Ini lahap banget ya. Ini udah, kalau hari-hari pertama mulai loloh mandiri gini belum terlalu doyan ya gitu, paling tunggu temboloknya kosong banget pertama. Kedua, jangan dipaksa banyak, sedikit dulu aja, jadi pancing laparnya. Itu yang bisa bikin sehari 4 kali ya, karena kita nggak akan terkasih terlalu banyak. Kita pancing dulu pakai makanan yang kita racik ini, karena ini kan baru. Dan usahakan pokoknya makanannya hangat ya, dan di ruangan tertutup lah, jangan kena angin, kasihan bayinya ini belum ada bulu.
Kalau kita suapin di luar, emang sih kita nggak terlalu kerasa dingin, tapi mungkin dia kedinginan banget gitu. Karena dia aja disuapinnya di dalam glodok itu kan, dalam kandang tertutup ya, rapat, belum lagi indukannya kadang dua-duanya di dalam, berarti hangat banget gitu di dalam itu. Jadi usahakan pakai sarung tangan yang bulu gini ya, ini untuk kenyamanan dia, biar kita juga takutnya licin jatuh kan kasihan, bisa pecah pala dia nanti. Nah gitu, jadi usahakan pakai sarung tangan yang bulu, jadi dia hangat, nyaman, makannya juga nanti insya Allah bisa banyak. Nah ini saya lebih menggunakan sendok daripada pipet, karena burung juga punya rasa kenyang ya. Jadi mereka punya takaran seberapa banyak makanan yang bisa masuk ke tembolok mereka. Kira-kira mereka kenyang juga nggak akan makan terus gitu. Jadi ini juga kalau mau kasih langsung kenyang boleh, tapi kalau mau digilir setengah-setengah porsi dulu boleh. Jadi tuh yang itu sengaja saya taruh bukan di tisu ya, jadi di samping biar dia gerak-gerak dulu, biar makanannya lebih turun gitu. Nah ini yang anak pertama ini kemungkinan udah 10 harian ya, sekitar 10 hari ini ininya usianya. Kemarin sih makannya masih sedikit, ini rada mungkin karena udah terbiasa sama indukannya, jadi waktu saya kasih dia rada nolak. Pertama saya kasih pakai pipet ya, pakai apa, pakai suntikan gitu, pakai slepet apa namanya itu. Jadi masih sedikit dipaksa. Kalau adik-adiknya sih malah lahap banget karena mungkin masih mejem, matanya masih merem, jadi nggak tahu yang ngasih ibunya apa tetangga gitu ya. Jadi jadi dia asal ada bau makanan deket mulut makan gitu. Kalau ini sih udah matanya udah lihat, jadi kayaknya kok bapak saya berkumis gitu, mungkin dia rada ngeri yang ngeliatnya ya. Tapi di hari ketiga ini dia udah lahap sih, makanya pakai sendok ini udah cukup lumayan banyak lah. Nah ini kakak pertama ya, kakak keduanya anak kedua masih di itu. Oh ya, selain pakai remahan kertas, di situ saya pakai potongan kaos dan saya kasih lapis tisu itu 2 ya. Jadi setiap kasih makan itu tisunya kita ganti karena udah banyak kotoran di situ. Jadi biar lebih higienis, pertama dia lebih bersih, nggak dirubungin semut, takut juga dirubungin semut. Nah setiap makan itu usahakan dilap, yang belepotan di leher, kepala itu kita lap ya, karena bisa aja memancing semut datang gitu, bahaya begitu kita tinggal kerubutin semut mati. Nah ini kita ganti sekalian tisunya. Ini yang kedua ya, ini udah rada besar juga tapi masih belum keluar bulu banyak tuh ya. Ini ada daun sedikit tuh rada besar, coba kita lihat ya masuk nggak tuh. Dia masuk aja kok, intinya dia udah kita lembutin sedikit jadi udah lunak ya, daunnya nggak kaku gitu. Nah itu yang 2 udah lagi main di bawah, main ada yang perosotan tuh, ada yang jungkit-jungkit kayak anak paut ya yang bawah itu. Nah ini kita kasih setengah porsi lah sampai rada ada isinya dulu biar dia gerak-gerak. Nah ini nanti giliran kedua lagi dari yang kecil lagi itu nggak saya videoin ya karena sayang memori saya. Bukan sayang memori ya, iya emang takutnya terlalu panjang juga gitu, ngeditnya males. Tapi intinya kayak gini lah, ini nyuapinnya pakai sendok tuh, ini saya lapin tuh. Kurang sayang gimana coba sama anak burung, padahal bukan siapa-siapa saya ini. Nah setelah mereka kenyang, nah ini udah 2 kali ya, masing-masing sudah 2 kali sampai kenyang nyuapinnya. Nah ini juga udah kenyang nih, yang paling gede udah anteng lah. Saya biasa nyuapin itu pagi ya, jam 8 sampai jam 9 itu sekitar segitu. Nah ini kita tutup lagi, lalu lampu nyalain. Kadang juga siang, nah sore atau menjelang sore maghrib malam gitu ya. Oke, semoga membantu. Terima kasih.